Yang kedua, Bapak Pimpinan Komisi 10 serta anggota yang kami muliakan, kami menaruh harapan yang sangat besar pada Bapak Pimpinan Komisi 10 periode 2019-2024 akan membawa perubahan bagi segenap honorer, baik itu kategori 2 maupun honorer non kategori pendidik dan tenaga kependidikan. Perkenalkan kami, nama Stopo Yuwono, mengabdi sudah 19 tahun di SD Negeri Sendang-Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Jabatan organisasi Ketua Umum Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, di mana di dalamnya tergabung beberapa pengurus K2 maupun non-K, pengusul P3K tahap 1 dan 2 berdasarkan naskah akademis Kajian BPK 9 sebagai payung hukum kerukunan P3K bagi segenap honorer non kategori maupun kategori 2, sehingga kami sepakat dengan pernyataan pemerintah maupun DPR istilah penghapusan honorer. Maka harapan kami pada tahun 2024 rancangan usulan PP 49 dapat segera diterbitkan tahap keduanya, yang juga memberi kesempatan bagi segenap honorer non kategori, karena selama ini yang dibahas hanya K2, di mana keberadaan kami di sini hadir juga mewakili pengurus DPD Forum Honorer non kategori yang selama ini merasa belum ada pembahasan yang signifikan. Di tahap pertama kemarin menyisakan kuota di daerah tertentu itu pada pertemuan P3K tahap 1 di Ponorogo menyisakan kuota, Pak. Pertemuan tahap pertama itu kota seluruhnya di seluruh kabupaten misalnya 300, sedangkan K2-nya itu hanya 200 berapa, menyisakan ya puluhan kuota, di mana pemerintah daerahnya ingin mengusulkan agar supaya ini dapat diikutkan, namun karena regulasinya belum mengakomodir untuk non-K, maka belum bisa dieksekusi. Kami harapkan salah satu aspirasi yang ingin kami sampaikan agar DPR dan pemerintah segera menerbitkan regulasi bagi terbitnya rekumen tahap kedua P3K, khususnya jika ini memberi kesempatan bagi honorer non kategori pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan daerah. Kami mewakili honorer seluruh Indonesia, yaitu guru dan tenaga pendidikan, di sini di bawah naungan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana kami hadir di sini didampingi oleh pucuk pimpinan PGRI Pusat, Bapak Sekjen dan para pengurus. Kami merasa terayung tidak terlindungi dengan kehadiran PGRI mendampingi perjuangan kami seluruh honorer di Indonesia. Adapun kami hadir di sini, pada dasarnya semua usulan normatif sudah kami sampaikan baik itu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri maupun Komisi 10 DPR RI pada periode yang lalu. Maka kami harapkan pada kesempatan yang berbahagia ini segera ada penerbitan yang membawa perubahan bagi pengakuan dan status agar dapat diangkat menjadi PNS dan P3K sebagai undang-undang yang berlaku. Harapan kedua juga revisi undang-undang ASN itu mengakomodir bagi seluruh honorer baik itu K2 maupun non-K secara bertahap tanpa membedakan baik itu guru maupun tenaga kependidikan, yang dimana di dalamnya di daerah-daerah ketika kami kunjungan, penjaga operator sekolah itu yang memiliki kontribusi pada instansi berarti tidak pernah tersentuh. Penjaga sekolah ada yang mau pensiun usianya, bahkan ada yang pensiun dengan status honorer. Ini mohon dalam menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Kemudian saya merasa kami yakin DPR dan pemerintah akan segera menerbitkan, kami mohon segera menerbitkan regulasi yang mengatur untuk menyelesaikan masalah honorer. Selama masa tunggu menjadi PNS atau P3K, kami harap diterbitkannya edaran khususnya tadi dari kementerian ataupun pemerintah terkait dengan pendataan honorer non kategori, agar supaya dapat diusulkan masuk dalam sistem kepegawaian, dapat diusulkan mengikuti
regulasi-regulasi yang memungkinkan, entah itu P3K atau entah itu PNS. Syukur melalui payung hukum entah itu negara menteri atau yang kami sebutkan pada naskah kami. Demikian, tidak panjang, tidak lebar, karena kami yakin Bapak Ibu sudah menguasai materi dan permasalahan pada setiap perguruan di daerah. Maka hanya kami berharap sebagai penutup, DPR dan pemerintah dapat menerbitkan edaran menteri, peraturan pemerintah atau putusan presiden bagi penyelesaian kami, baik itu K2 maupun non-K3 dapat menjadi PNS ataupun P3K sebelum menjadi P3K atau CPNS. Mohon pemerintah dan kementerian menerbitkan regulasi yang memberikan legalitas dan pengakuan kami ketika menjalankan tugas pengabdian agar diangkat sebagai pegawai tetap daerah atau apapun bentuknya. Kami yakin itu yang terbaik dengan adanya edaran dari pemerintah pusat yang mengatur aturan keputusan yang mengatur terkait dengan pengaturan standarisasi upah yang layak bagi kami seluruh honorer pendidikan yang gajinya kami dengar itu, bahkan kami sendiri Bu, ada anggota kami di beberapa daerah yang gajinya 1 bulan 150.000 rupiah 1 bulan itu. Bapak Ibu tolong ini diperhatikan dengan serius. Kami percaya kesempatan yang berbahagia ini akan menjadi peran perjuangan Bapak Ibu semua, pimpinan Komisi 10 DPR RI dan pemerintah dalam rangka memuliakan 1 juta honorer pendidik dan tenaga pendidikan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bila mana terdapat kekurangan akan segera disampaikan oleh para pimpinan pusat PGRI yang akan melengkapi dalam rangka perjuangan bagi honorer seluruh honorer K2 maupun non-kategori di seluruh Indonesia. Ada pun waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, satu, semua guru honorer yang nanti ikut seleksi selain mendapatkan sertifikasi, harus dapat sertifikasi. Yang kedua adalah dia terdaftar di Dapodik Kemendikbud, Mbak. Nah, untuk dia lolos mendaftar di data Dapodik Kemendikbud pasti ada jejak rekamnya bahwa dia memang sudah mengabdi sebagai guru honorer. Baik. Kita berharap memang minta ada jaminan dari Menpan RB supaya tidak terjadi rekrutmen siluman terkait dengan guru honorer. Saya kira ruang manipulasi ini perlu ditiadakan, tidak hanya dipersempit. Saya kira harus ditiadakan dan dengan berbasis IT, saya kira ini bisa dilakukan. Jadi semangatnya adalah negara punya kewajiban mengafirmasi pengabdian guru yang atas panggilan hati nuraninya selama ini sudah mengabdi puluhan tahun terhadap mendedikasikan dirinya untuk peserta didik di Indonesia. Oke, baik. Dan tapi ini dipastikan data-data mereka tadi kalau Anda katakan ini pasti ada begitu rekor mereka di Dapodik Kemendikbud masing-masing di tiap daerah. Tapi ada tidak Pak yang kemungkinan mereka mungkin sudah mengabdi sejak lama, mereka tidak memiliki atau data itu tidak terekam dengan baik atau ada kehilangan data, ini bisa terjadi tidak sih Pak Huda? Dari beberapa forum RDP kami dengan forum-forum guru honorer, intinya masih ada yang mengeluhkan soal itu, Pak Jati. Oke, karena mungkin ini juga soal validasi data, begitu ya kan, memanfaatkan teknologi informasi juga yang saat ini mungkin mereka tidak update begitu. Tentu berarti masih ada, saya kira praktek dan masalah yang semacam itu. Nah, kalau itu terjadi ke belakang, saya kira ke depan jangan terulang kembali. Nah, karena itu proteksi terhadap data Dapodik, proteksi semua mekanisme terbuka dan akuntabel dari Kemenpan RB sebagai penyelenggara rekrutmen, saya kira
menjadi pertaruhan yang harus terus dipantau dan terus diawasi oleh publik. Kita punya kewajiban itu secara bersama-sama. Saya juga meyakini mungkin Kemenpar RB dan seterusnya tidak ingin ada semacam itu terjadi, tapi butuh juga pengawasan publik supaya